Tolak hasil autopsi ulang. Kamarudin yakin Brigadir J dianiaya dulu sebelum dibunuh. Ini alasannya. Saya bisa yakinkan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami, baik pada saat kita lakukan otopsi maupun dengan pemeriksaan penunjang dengan pencahayaan dan hasil pemeriksaan mikroskopik, tidak ada luka-luka pada tubuhnya selain luka-luka akibat kekerasan senjata api. Ya, jadi luka-luka yang kita dapat semua tempat-tempat yang mendapatkan informasi dari keluarga selain yang diduga ada tanda-tanda kekerasan di sana, namun kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Untuk atas hasil otopsi ulang ini sulit kami tanggapi karena kami tidak menerima apapun, baik yang pertama maupun yang kedua, kecuali hanya berdasarkan keterangan Karopenmas yang pertama kali yang katanya berdasarkan hasil otopsi terjadi tembak-menembak. Itu yang saya keberatan pertama kali ya. Nah yang kedua ini saya dapat dari wartawan katanya ditemukan 5 tembakan peluru. Itu saya setuju untuk 5 tembakan karena memang hasil yang saya telusuri juga 5. Tetapi kalau dikatakan tidak terjadi penganiayaan itu tidak benar. Lalu saya mau mengatakan mengenai permintaan itu, permintaan ekshumasi atau visum et repertum yang kedua maupun otopsi yang kedua atau ulangan, itu saya memohon, ini bukti suratnya ya. Saya memohon ini, kebetulan saya bawa nih, saya lebih senang bukti. Ada nih 19 surat kepada Presiden, Wakil Presiden, kepada DPR, kepada Panglima, kepada Kepala Staf Angkatan Darat, Laut dan Udara, kepada Kapolri, Wakapolri, Irwasum Polri, Kabareskrim Polri, Dirtipidum Polri, Karwasidik, kemudian Kadipropam, kemudian kepada beberapa direktur rumah sakit termasuk rumah sakit RSCM. Saya memohon nih, ini buktinya nih. Jadi jangan dikatakan yang memohon adalah penyidik. Penyidik itu tidak ada permohonan. Saya yang memohon, gitu loh ya. Karena saya tidak terima hasil visum yang pertama atau otopsi yang pertama. Jadi di sini jangan ada dusta ya. Saya tidak suka berdusta-dusta karena saya sejak kecil rajin sekolah minggu di HKBP. Kami dilarang berdusta. Karena berdusta itu dilarang oleh firman Tuhan. Jangan berdusta, jangan mengatakan sesuatu kebohongan kepada sesamamu, begitu kata firman Tuhan gitu ya. Suaranya nggak berubah bahwa perintah Presiden terhadap kasus ini supaya dituntaskan secara transparan, terbuka, agar tidak menjadi isu-isu yang kesana kemari. Jadi sudah jelas perintah Presiden. Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, menanggapi hasil autopsi ulang yang dilakukan tim dokter forensik terhadap jenazah Brigadir J. Kamarudin menolak hasil autopsi ulang tersebut yang menyatakan bahwa tidak ada luka lain di tubuh Brigadir J selain luka yang diakibatkan karena tembakan. Kamarudin menyebut hasil autopsi itu tidak benar. Ia masih meyakini bahwa ada penganiayaan terhadap Brigadir J sebelum korban tewas ditembak. Kamarudin meyakini ada penganiayaan yang dialami Brigadir J. Lantaran ia berangkat dari pengakuan salah satu dari 5 tersangka kasus pembunuhan berencana tersebut. Yakin ada penganiayaan, tersangka telah mengakui melakukan penganiayaan, kata Kamarudin saat dihubungi melalui pesan singkat pada Selasa. Ketika ditanya siapa tersangka yang telah melakukan penganiayaan terhadap Brigadir J itu, Kamarudin menyebut nama Baradae atau Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Sementara dilansir dari tribunnews.com, Kamarudin mengatakan ada perbedaan keterangan antara dokter forensik dan pengakuan tersangka. Sebelumnya, dokter forensik menyatakan hasil otopsi Brigadir J ditemukan adanya luka di tubuh korban yang diakibatkan oleh penganiayaan. Dokter forensik menyebut telah menemukan sejumlah luka di tubuh Brigadir J yang disebabkan karena luka tembak. Namun Kamarudin meragukan hasil autopsi ulang Brigadir J tersebut sebab dari pengakuan tersangka yang sudah menjalani pemeriksaan penyidik telah mengakui ada penganiayaan terhadap Brigadir J. Karena si tersangka atau pelaku mengatakan dianiaya dulu, jambak-jambak dulu, kata Kamarudin.
Sedangkan dokter mengatakan tidak ada penganiayaan. Berarti kan berbeda nih keterangan dokter dengan tersangka kan. Selain itu, Kamarudin mengatakan bahwa penjelasan dokter forensik mengenai hasil otopsi Brigadir J tidak detail. Padahal kata dia, 2 dokter perwakilan keluarga korban yang ikut dalam otopsi ulang menemukan adanya luka selain luka tembakan. Ia menyebut terdapat luka di lipatan kaki dan kondisinya bahkan sampai mengeluarkan darah, termasuk kaki korban yang bengkok alias tak dapat diluruskan. Lipatan kakinya berdarah. Peluru mana itu yang menyambar kakinya? Ada nggak dijelaskan kakinya kenapa bengkok? Berarti kan peluru mana yang bisa bikin bengkok? Kan gitu. Kalau nggak ada penganiayaan, ujar Kamarudin. Ada nggak dijelaskan kenapa engsel kaki kirinya kenapa berlubang? Berarti kan belum jelas. Berarti kan lebih jelas temuan dokter saya dibandingkan dengan ini kan, yang saya titipkan 2 orang itu. Berarti ini malah tambah tidak jelas, tutupnya. Putri dalam skenario Ferdi Sambo. Selain itu, Putri Chandrawati juga berada di lantai 3 rumah dinas Duren 3 saat tersangka Brigadir RR dan Baradae ditanya terkait kesanggupan untuk menembak Brigadir J. Termasuk bersama FS, Ferdi Sambo saat menjanjikan uang kepada RE atau Baradae, RR dan KM. Putri Chandrawati turut mengikuti skenario yang dibangun oleh FS. Jelasnya, untuk diketahui, aksi penembakan terjadi di rumah dinas mantan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Ferdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022. Dalam insiden ini, Brigadir Nopriansa Yosua Huta Barat tewas karena luka tembak. Dalam kasus ini, Polri juga telah menetapkan 5 orang tersangka, yakni mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo, istri Sambo yang bernama Putri Chandrawati, Brigadir RR, Baradae, dan Kuat Ma'ruf. Dari pengakuan Ferdi Sambo ke penyidik ternyata dia tega membunuh Brigadir J lantaran mendapat laporan dari istrinya yang diduga dilakukan oleh Brigadir J. Dalam keterangan tersangka, FS bahwa dirinya marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya, PJ, yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarganya yang terjadi di Magelang, ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andirian Jajadi di Makobrimob pada Kamis malam. Putri Chandrawati dikenai pasal pembunuhan berencana. Selanjutnya, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andirian Jajadi mengatakan Putri Chandrawati dikenai pasal 340. Jadi pasal yang kami tersangkakan kepada saudari PJ atau Putri Chandrawati adalah pasal 340 subsidiar 38 contoh, pasal 55 contoh, pasal 56 KUHP, ujar Brigjen Andirian. Diketahui pasal 340 KUHP adalah tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 tentang pembunuhan. Contoh pasal 55 tentang penyalahgunaan wewenang atau menganjurkan orang lain melakukan perbuatan, dan pasal 56 KUHP tentang turut serta membantu tindak kejahatan dengan ancaman hukum maksimal hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Sebelumnya banyak spekulasi yang mengatakan bahwa kondisi psikologis Putri Sambo hanya berpura-pura. Bahkan temuan LPSK mengatakan bahwa Putri Chandrawati mengalami gangguan jiwa. Komnas Perempuan kemudian menegaskan bahwa trauma yang dialami oleh Putri Chandrawati bukan sesuatu yang dibuat-buat.